pagi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai bagian kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa.
fantastic! That was the best! Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan pada minggu pagi ini saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, kebanggaan menjadi orang Kristen, punya atau masuk ke gereja yang besar dan indah, bukan merupakan jaminan untuk seseorang kelak masuk surga. Kenapa demikian? Seperti kita tadi sudah membaca dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20, di situ dikatakan, lihatlah. Kita harus senantiasa melihat. Melihat apa? Kita harus senantiasa melihat bahwa Tuhan Yesus apakah sudah berdiri di depan pintu hati dan kehidupan kita. Apakah kita mendengar ketukan yang dilakukan oleh Tuhan di pintu hati dan kehidupan kita. Dikatakan tadi, jikalau ada orang yang mendengar suara Tuhan atas ketukan itu dan membukakan pintu, ia akan masuk mendapatkan kita, dan Tuhan dikatakan, aku akan makan dengan dia, ya, dia akan makan dengan kita, dan Tuhan pun bersama-sama dengan kita. Nah, jadi pada dasarnya atau pada intinya, Tuhan menghendaki bukan suatu pengakuan ataupun suatu pernyataan yang menyatakan bahwa aku orang Kristen, tetapi penerimaan kita. Apakah kita menerima dia untuk tinggal, untuk berkuasa, untuk berkarya, untuk melakukan segala sesuatu menurut keinginannya di dalam kehidupan kita atau melalui kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, bukan karena gereja yang bagus, gereja yang besar itu bisa kita banggakan, oh aku menjadi anggota dari sebuah gereja A atau B atau C. Bukan itu. Karena Tuhan tidak akan mengakui hal yang semacam itu. Terbukti kalau kita membaca di dalam seluruh bagian perikop daripada surat kepada jemaat di Laodikia, di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Engkau tidak dingin, tidak panas. Lalu dikatakan juga dalam ayat 17, aku kaya, karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah mempercayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Terus mengatakan bahwa Tuhan tahu bagaimana Laodikia itu, sebuah kota yang indah, ya, sebuah kota yang boleh dikatakan kaya. Gereja-gereja di sana pun juga kaya. Dengan sendirinya karena penduduk kota itu kaya, gereja pun jemaatnya juga kaya. Pasti bisa dipastikan. Gereja itu pun juga pasti indah. Tetapi dia mengatakan, tapi aku tahu, ya,
Pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas. Suam-suam. Nah, kehidupan yang suam-suam itulah satu kehidupan yang tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan ada di dalam dirinya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita membanggakan aku sudah menjadi orang Kristen. Aku punya atau aku masuk ke sebuah gereja yang besar, yang indah, yang sangat nyaman, jemaatnya banyak teman. Bukan itu yang Tuhan inginkan, tetapi Tuhan ingin dia tinggal di dalam hati kehidupan kita, menguasai seluruh bagian daripada kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Apakah Bapak Ibu sudah memikirkan itu? Sudahkah kita memiliki dia di dalam hidup kita? Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Berapa tahun Tuhan sudah tinggal di dalam diri kita? Satu pertanyaan yang patut setiap kali kita tanyakan kepada diri kita sendiri, dan kita mempersilahkan Tuhan untuk tinggal, untuk diam, untuk berkarya, untuk berbicara, bukan hanya memimpin kehidupan kita, tapi memimpin apa yang dia mau untuk kita kerjakan bagi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu. Sampai saat ini Engkau tetap setia menyertai kami. Engkau menegur kami segala kekurangan kami, karena Engkau mengasihi kami. Setiap orang yang Engkau kasihi, Engkau menegurnya, Engkau mengingatkannya, untuk supaya kami tetap hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu
setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Bapa di dalam surga, kembali kami datang padamu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih menyertai langkah kehidupan kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu khususnya yang ada di GKI Canggiran Tuhan. Engkau sendiri yang akan menjagai, melindungi ya Bapa. Terlebih Bapa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta anak cucu dan menantu-menantunya ya Tuhan. Engkau yang akan melindungi, menjaganya dari virus COVID ini ya Bapa. Jagai satu persatu jemaat-Mu yang ada di GKI Canggiran ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kota Semarang ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan kota Semarang corona dalam zona merah ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter-dokter, perawat-perawat, mantri-mantri, dan para relawan-relawan mereka yang bekerja siang dan malam Tuhan untuk menangani virus COVID ini ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur Ganjar Pranowo dan Bapak Endar Priadi Tuhan, beserta staf-stafnya yang dengan giatnya, dengan setianya mereka mengupayakan untuk melawan virus corona ini ya Tuhan dengan daya dan upayanya ya Bapak. Kami berdoa untuk para rumah sakit yang ada di Semarang ini Tuhan. Engkau melihat sudah begitu penuh, bahkan sampai rumah sakit darurat disediakan untuk menangani virus COVID ini Tuhan. Beri kesadaran Tuhan untuk masyarakat di Jawa Tengah khususnya Semarang ini Tuhan. Mereka bisa menyadari betapa pentingnya untuk melakukan protokol kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Semarang dan Jawa Tengah ini Tuhan. Biarlah mereka boleh menyadari untuk kembali melakukan ibadah secara online ya Tuhan. Ampuni kalau masih ada hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu yang melakukan ibadah secara manual ya Tuhan. Ampuni mereka Tuhan, karena alangkah lebih baiknya kita kembali melakukan ibadah secara online Tuhan untuk mengantisipasi lonjaknya virus COVID ini ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang mereka melakukan pendidikan secara online, secara daring Tuhan. Mereka sudah menerima raport walaupun secara online. Mereka sudah naik kelas yang dari TK sampai SD sampai SMA bahkan perguruan tinggi Tuhan. Biarlah mereka boleh melanjutkan kembali pendidikannya secara online Bapak. Kami berdoa untuk para orang tua, beri kesabaran yang dengan setia mendampingi, mewakili sebagai asisten ibu guru di rumah masing-masing Tuhan dalam mendampingi masa belajar secara daring ini ya Bapak. Kalau hasilnya mereka boleh mendapatkan nilai yang sangat bagus, ini semua karena campur tangan-Mu Tuhan dalam memberi kepandaian kepada anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta staf-stafnya yang ada, menteri-menterinya Tuhan. Kami berdoa dengan giatnya, penuh perhatian Bapak Presiden Jokowi memperhatikan rakyatnya dalam
menangani virus COVID ini ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk perekonomian negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau yang akan memulihkan ekonomi walaupun masa pandemi ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Mereka saling bergotong royong, membahu satu persatu dalam wadah mereka masing-masing, baik yang dari pusat, dari sampai ke bawah Tuhan. Mereka bersatu padu untuk menangani virus COVID ini Tuhan. Biarlah Engkau beri kesadaran, bukan saling menyalahkan siapa yang harus disalahkan, tapi biarlah mereka menyadari bahwa virus COVID ini harus dilawan dengan kesadaran masing-masing ya Bapak, khususnya untuk masyarakatnya, untuk mematuhi protokol kesehatan ya Bapak. Terima kasih Bapak, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami ini Tuhan. Jauhkan virus COVID ini Tuhan, segera berlalu dari negeri kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan jemaat-Mu yang ada di GKI Cangkiran, bahkan gereja-gereja-Mu yang ada di wilayah Mijen ini, seluruh kota Semarang ini Tuhan. Mereka boleh menyadari untuk kembali melakukan ibadah online lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tutup kebaktian kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin.